saudaraku GPIB dimanapun berada. Pada pagi ini kita akan kembali mendengarkan sapaan firman Tuhan dalam program Morning Call GPIB. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat istirahat yang Kau izinkan. Terima kasih buat penyertaan-Mu di sepanjang malam, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tenaga, kekuatan, dan juga sukacita yang baru. Ketika kami mau beraktivitas di pagi ini, kami memohon bimbingan sabda Tuhan dengan bersama meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab kami menyadari, kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Dalam tuntunan Tuhanlah kami boleh berjalan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki dan meraih berkat dan rahmat Tuhan di hari ini, bahkan juga bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik dan menjalani hari dalam penyertaan pimpinan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini pembacaan Alkitab diambil dari kitab Keluaran pasal 34 pada ayat yang ke-18 sampai dengan ayat 26. Firman Tuhan berkata demikian. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang kuperintahkan kepadamu. Sebab waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan Abib itulah engkau keluar dari Mesir. Segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan, akulah yang empunya. Juga segala ternakmu yang jantan, anak yang lahir terdahulu dari lembu atau domba. Tetapi anak yang lahir terdahulu dari keledai, haruslah kau tebus dengan seekor domba. Jika tidak kau tebus, haruslah kau patahkan batang lehernya. Setiap yang sulung dari antara anak-anakmu, haruslah kau tebus, dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. 6 harilah lamanya engkau bekerja, tapi pada hari yang ke-7, haruslah engkau berhenti dalam musim membajak dan musim menuai, haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan. Juga hari-hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki haruslah menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan Allah Israel. Sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu, dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu apabila engkau pergi untuk menghadap ke hadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun. Janganlah darah korban sembelihan yang kepadaku kau persembahkan beserta segala sesuatu yang beragi, dan janganlah ada dari korban sembelihan pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah engkau masak anak kambing dalam susu induknya. Saudara-saudara kekasih warga GPIB dimanapun berada, selamat pagi. Pada pagi ini kita membaca dan merenungkan kembali kitab Keluaran yang menjadi bacaan kita di minggu ini. Di penghujung minggu ini, kita diperlihatkan pada kitab Keluaran pasal 34. Dalam kehidupan kita, kadang kita memiliki pemikiran dalam berhubungan dengan orang lain, kita cenderung berpikir, apa yang saya bisa dapatkan ketika saya bergaul dengan orang itu? Keuntungan apa yang saya bisa peroleh ketika saya bergaul dengan orang-orang tertentu atau ketika saya masuk dalam komunitas tertentu?
Itu kecenderungan kita ketika kita bergaul dalam kehidupan kita di dunia ini. Hal itu dalam kehidupan pergaulan mungkin bagi beberapa orang adalah hal-hal yang wajar saja. Tapi bagi orang beriman, tentunya kita diingatkan, janganlah ketika kita bergaul dengan Tuhan, ini juga terbawa. Apa yang saya bisa dapatkan dari Tuhan ketika saya bergaul dengan Tuhan, ketika saya dekat dengan Tuhan? Ini pertanyaan yang keliru, sebab Tuhan telah memberikan kepada saudara dan saya terlebih dahulu segala sesuatu yang terbaik yang kita butuhkan. Dia mengerti apa yang saudara dan saya butuhkan, dan Dia memenuhinya dalam berkelimpahan dalam segala hal. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan umat Israel. Ketika bangsa Israel dipilih oleh Allah menjadi umat pilihannya, Israel sangat disayangi dan dikasihi Allah. Israel dibebaskan dari bangsa Mesir ketika dia melakukan perjalanan dan berhadapan dengan jalan buntu. Di depan ada laut, di belakang ada Firaun yang mengejar. Tuhan menyelamatkan mereka dengan membelah laut Teberau, dan Israel boleh selamat melewatinya. Dan banyak lagi hal yang Tuhan tunjukkan bagi bangsa Israel ketika mereka melewati perjalanan keluar dari bangsa Mesir. Namun yang terjadi adalah kita menyaksikan sendiri dalam pembacaan kita di minggu ini, Israel di dalam kebebalan hatinya dan juga ketegar tengkukannya menolak Allah dan seringkali mengecewakan Allah dengan membuat lembu emas untuk mereka sembah, dengan berusaha sungut-sungut dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa mereka berpikir di dalam dekat dengan Allah tentu mereka mendapatkan keuntungan. Bila mana hal itu mungkin tidak menguntungkan menurut pemikiran mereka, maka mereka mulai menjauh dan mencari Allah lain dan hidup tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam kitab Keluaran pada pasal yang ke-13 ayat 17, di situ dikatakan bahwa sebenarnya ketika keluar dari Mesir ada jalan yang lebih pendek menuju ke tanah Kanaan, tetapi Israel sengaja dibuat Allah berputar dengan tujuan agar Israel dipersiapkan untuk memasuki tanah perjanjian. Hati dan hidupnya dipersiapkan sebagai umat yang dipilih Allah, umat yang ditempatkan di tanah perjanjian, bagaimana nanti mereka hidup di dalam penyertaan Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita saat ini, di mana Musa diberikan kembali 2 lor batu, dalam bagian penjelasannya khusus dalam perikop kita, bangsa Israel diingatkan agar ketika mereka memasuki tanah perjanjian itu bukan tanah yang antah berantah dan tidak ada orang di dalamnya. Dalamnya sudah ada orang-orang yang hidup dan memiliki agama dan kepercayaan sendiri. Sehingga tentunya Allah mempersiapkan Israel agar mereka bisa menjadi taat, terutama di dalam mereka beribadah atau memiliki ritual hidup kepada Allah. Mereka harus mengutamakan Allah dan juga menyayangi Allah. Itu nampak dan nyata dalam kehidupan ritual mereka, dalam penyembahan yang mereka lakukan. Nah, itu mereka diingatkan untuk memurnikan hati mereka dengan merayakan hari raya roti tidak beragi, yang menyadari bahwa tanpa Tuhan mereka tidak bisa keluar dari Mesir. Mereka diingatkan akan penyertaan Tuhan. Ini harus mereka ingat dan pelihara. Kemudian juga mereka harus mengutamakan Tuhan dengan menyediakan waktu pada hari Sabat khusus buat Tuhan, mengkhususkan hari Sabat dan tidak membuat Allah lain dan menyembah kepada Allah lain. Juga diingatkan kepada mereka untuk memberikan yang terbaik, yang sulung dari apa yang mereka miliki, dari ternak yang mereka miliki, dan yang terbaik dari hasil bumi yang mereka peroleh. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat ini Israel dipersiapkan agar mereka boleh mengutamakan Tuhan. Dalam beribadah dengan Tuhan, mereka boleh diingatkan Tuhan sudah lebih dahulu melakukan yang terbaik bagi mereka. Sehingga ketika mereka dipersiapkan masuk di tanah perjanjian, mereka harus ingat
segala kebaikan Tuhan dan hidup di dalam mengutamakan Tuhan, tentunya di dalam hidup beriman dan dekat dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan bergereja yang kita jalani, tentunya dalam kehidupan ibadah kita, dalam ibadah apalagi di masa pandemi ini, kita diwajibkan untuk beribadah. Sepertinya kita dipaksa beribadah dengan online, dan kita kadang memilih mana yang baik menurut kita, mana yang mencukupkan selera kita, mana yang menyenangkan kita. Dulu sebelum pandemi juga demikian. Orang pergi ke gereja mencari mana khotbah yang menarik. Orang pergi ke gereja dengan melihat mana musik yang bagus yang saya bisa nikmati. Orang pergi ke gereja dengan mencari tempat yang nyaman di mana mereka boleh beribadah, tempat yang sejuk dan ber-AC dan lain sebagainya mungkin. Nah, dari sini menandakan bahwa orang pergi beribadah untuk mencari atau memenuhi keinginan pribadinya. Bila mana itu tidak didapatkan, maka mereka akan pergi dan mencari gereja yang lain. Oleh karena itu tidak heran banyak gereja yang berlomba-lomba menghadirkan video-video yang menarik, menghadirkan tempat yang bagus dan indah. Pendeta-pendetanya juga diajarkan untuk berkhotbah menarik dan membuat lucu atau menyenangkan umat. Nah, Ibu Bapak, hal ini tidak salah. Kita tentu menginginkan yang terbaik ketika kita beribadah. Tapi ingatlah, ketika kita beribadah kepada Allah, kita datang untuk mencari Allah, kita datang untuk memuji dan memuliakan Allah. Artinya, ibadah yang kita lakukan seharusnya adalah wujud penyembahan kita kepada Allah, wujud kebersyukuran kita kepada Allah. Sehingga ibadah itu sepatutnya memuliakan Allah. Mencari keinginan Allah, apa yang harus aku lakukan untukmu ya Allah, memberikan yang terbaik kepada Allah untuk hadir, memuji dan memuliakan Allah. Bukan mencari kepentingan diri atau juga kepentingan diri kita dalam ibadah. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, kita diingatkan sebagai orang percaya Tuhan sudah melakukan berbagai hal yang baik bagi saudara dan saya. Karena itu mari kita juga melakukan hidup kita, menjadikan hidup kita sebagai wujud ibadah kita kepada Tuhan dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. GPIB mengakui ada dua ibadah, yaitu ibadah ritual dan ibadah aktual. Ibadah dalam ibadah minggu, ibadah rumah tangga itu ibadah ritual, ibadah aktual adalah dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan sudah memberikan yang baik bagi saudara dan saya. Pagi ini contohnya, Tuhan mengizinkan kita beristirahat dengan baik. Tuhan membangunkan kita dengan tenaga dan kekuatan yang baru. Mari kita jalani hidup kita di hari ini sebagai ibadah kita kepada Tuhan, sebagai wujud kita mencintai Tuhan, sebagai wujud kita mengasihi Tuhan dan memuliakan Tuhan. Karena Dia telah terlebih dahulu mengasihi, menyayangi, dan memberikan yang terbaik, terutama di dalam Yesus, bagi saudara dan saya, keselamatan yang sangat mahal. Karena itu, mari isi hari yang Tuhan berikan kepada kita saat ini dengan baik, dan muliakanlah Tuhan dalam segala lakumu, dalam segala katamu, dan dalam segala pemikiranmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur jika pagi ini kami boleh Tuhan izinkan menegur kami dan mengingatkan kami akan anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Karena itu bila mana kami juga cenderung bersikap seperti Israel, yang suam-suam kuku, seperti Israel yang tidak taat, biarlah kami boleh memperbarui kehidupan kami, menyadari bahwa Engkau telah melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi kami. Karena itu hidup ini sudah sepatutnya kami persembahkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Di pagi ini sebelum kami beraktivitas, kami membawa rencana-rencana yang kami mau buat di hari ini. Apapun itu, sertailah dan lakukanlah yang terbaik bagi kami Tuhan. Bekerjalah bersama dengan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami dan juga orang di sekeliling kami.
Bila mana rancangan kami keliru di hari ini, tuntun dan perbaharuilah, supaya jangan biarkan hari ini kami lalui di dalam kesia-siaan dan juga tentunya tanpa menjadi berkat, karena Tuhan sudah memberkati kami terlebih dahulu. Bagi kami yang masih dalam keadaan sakit, dimanapun kami berada, Tuhan jamah dan kuatkan kami supaya hari ini kami boleh lalui dengan semangat bahwa Tuhan mengasihi kami. Tuhan ikut berjuang bersama dengan kami dalam kelemahan tubuh kami. Kami juga doakan bagi kami yang terpisah dengan orang-orang yang kami kasihi, dimanapun mereka berada. Tuhan melindungi dan menyertai supaya kami boleh tetap berhubungan yang baik satu dengan yang lain. Tuhan berkati juga Majelis Sinode GPIB dalam proses alih fungsi, alih tugas di tengah-tengah Majelis Sinode ke-19 dan juga ke-20. Biarlah Tuhan menyertai supaya semuanya berjalan dengan lancar dan Tuhan memberkati fungsionaris Majelis Sinode terpilih yang baru untuk segera menjalankan tugasnya dalam penyertaan Tuhan, dalam iringan rahmat dan berkat Tuhan. Tuhan mampukan mereka menjadi alat bagi Tuhan untuk menjalankan kepercayaan yang diberikan sebagai fungsionaris Majelis Sinode bagi Gereja GPIB dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, seluruh aktivitas kami di hari ini, kami mohon penyertaan Tuhan dan kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.